Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Gemar Ramadan untuk hari ini ya. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa, yang begitu berlimpah kepada kita semua. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya. Semoga juga akan sampai kepada kita sebagai umat beliau di yaumul akhir nanti ya. Baik pemirsa, seperti biasa di Gemar Ramadan tadi sudah dibuka dengan sebuah lagu ya sama teman-teman dari Jazaka Nasyid Band. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. Aduh luar biasa hari ini kalian semua pakai apa itu namanya? Sorban. Lagi jangar teh. Oh lagi jangar. Aduh, tapi nampak seperti Islami sekali hari ini ya. Kayak orang Timur Tengah. Aduh, masya Allah ya. Baik, iya senang sekali ya hari ini ya karena kita akan membahas sesuatu yang ini nih, berkaitannya luar biasa dengan Ramadan ya. Kalau Ramadan ini tentunya kita berharap sekali bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang sudah lalu ya, yang baru saja ya, mungkin juga yang akan datang. Itu betul-betul kita berharap bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, bukan hanya menghapuskannya tetapi kalau bisa menghilangkan. Jadi tidak ada nanti perhitungan dengan Allah tentang dosa-dosa kita itu. Nah, terkait dengan hal ini kita akan membahasnya dengan tema hari ini, hubungan antara taubat dengan istighfar. Teman-teman, Jazaka suka istighfar pasti ya? Apa sih yang diucapkan biasanya kalau istighfar? Sohih apa? Oh itu yang paling pendek aja ya. Itu emang gitu ya istighfar ya? Simpel aja ya. Baik. Hari ini kita akan membahas hubungan antara taubat dengan istighfar bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir sepertiga perjalanan kita ya di Ramadan ini ya. Insya Allah kurang lebih 20 hari lagi 20 lebaran. hari lagi lebaran. Aduh, tapi jangan cepat berlalu lah pengennya begitu ya. Baik, ini tentang hubungan antara taubat dengan istighfar. Nah kalau tadi saya tanya tuh teman-teman Jazaka, kalau beristighfar gimana? Yang simpel aja karena astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu sebetulnya istighfar itu apa, kaitannya dengan taubat itu juga bagaimana ya Pak Kiai ya? Ya, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke 10 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur hingga kita berada di bulan suci Ramadan. Ternyata Teh Depi ketika ahli kubur ditanya, "Ma tatamannauna in raja'tum ila dunya?" Apa yang kalian harapkan seandainya ada kemungkinan untuk dikembalikan ke dunia? Rek menta naon lamun dibalikin ke dunia? Mereka menjawab, natamannauna ayyadraka syahra Ramadan walau yauman. Kami berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan walaupun hanya 1 hari. Bayangkan, itu yang sudah meninggal dunia. Sementara kita yang masih hidup di dunia, banyak yang merelakan Ramadan berakhir tanpa mempunyai nilai sedikit pun, nauzubillahi min dzalik. Sayang sebetulnya ya. Sayang banget. Betul. Maka mudah-mudahan menjelang fase kedua walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi kita mengambil hikmahnya saja menjelang ayyamul maghfirah, hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memang salah satu yang sangat kita dambakan bagaimana agar kita
mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah. Pertanyaannya, kenapa kita pernah mendengar ayat Al-Qur'an yang menyeru kita untuk bertaubat dan memerintahkan kita untuk beristighfar? Iya. Kalau kita baca surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian kita juga membaca ayat yang memerintahkan agar kita beristighfar. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kamu sekalian dan kemudian bertaubatlah dari segala dosa dan kekhilapan. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Bahkan kita sering mendengar hadis yang populer, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah. Satu, membawa fitratul Islam, membawa fitrah, potensi keislaman. Yang kedua, yang dimaksud dengan yuladu 'alal fitrah, manusia lahir tidak membawa setitik pun dosa dan noda. Maka di dalam Islam tidak dikenal adanya dosa keturunan. Walaupun orang tuanya al-asin, orang yang banyak maksiat, maka bayi yang lahir walaupun hasil hubungan maksiat, maka anaknya tidak terbawa maksiat walaupun terdampak dengan maksiat orang tuanya. Jadi bersih saja sudah ya. Bersih, Tidak tapi ada. terdampak. Ah, Minimal ada label-label sosial yang tidak menyenangkan untuk anaknya. Adapun di hadapan Allah, dia itu bersih, tidak ada sedikit pun dosa. Kemudian beranjak dewasa, masuk akil balik, datanglah tugas seorang hamba. Kita mafhum apa yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar manusia beribadah. Beribadah itu intinya adalah ada di dalam ketaatan. Ra'sul ibadah al-ita'ah. Puncaknya ibadah itu ada dalam ketaatan. Sehingga apa yang Allah perintahkan kita sami'na wa ata'na untuk melaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita sami'na wa ata'na untuk meninggalkan. Maka ketika datang perintah lalu kita tidak melaksanakan padahal mampu, datang larangan lalu kita melaksanakan, itulah yang disebut dengan dosa. Maka kasih sayang Allah itu dikarenakan awal mula manusia itu dalam keadaan fitrah, untuk mengembalikannya lagi kepada kesucian, maka ada sarana taubat dengan dua cara. Satu, perintah untuk beristighfar. Dua, perintah untuk bertaubat. Kalau istighfar itu sendiri memohon ampun ya, Pak Kiai ya? Ya. Jadi kalau istighfar itu akar katanya kan ghafara. Artinya maaf. Kalau pakai ditambah hamzah, sin dan ta, jadi istighfar. Ada sebuah tuntutan. Makanya orang yang meminta ampunan disebut dengan istighfar. Kalimatnya astaghfirullah. Astaghfiru, aku memohon ampun Allah kepada Allah. Begitu kira-kira terjemahnya. Masuk binali takalluf ya, itu kalau qawaidul Arab. Sehingga yang tadinya maknanya ampunan, kalau sudah ditambah hamzah, sin dan ta itu artinya jadi beda. Memohon ampun. Memohon ampun. Itu berarti kita ya? Iya. Manusia ya? Manusia. Abid yang tadi diciptakan dalam keadaan fitrah. Iya. Masuk akil balik kan datang tugas untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi di situ ada syaitan, ada nafsu, gitu kan?
yang menggoda, di mana janji iblis itu akan selalu menggoda manusia sampai kapanpun. Bahkan iblis itu meminta izin kepada Allah, ya Rabb, fabima aghwaytani, dikarenakan engkau telah mengutuk aku, maka aku akan menghiasi perbuatan-perbuatan buruk dengan casing yang baik untuk Bani Adam, sehingga semua amal kebaikan itu akan digoda oleh yang namanya setan. Agar apa? Agar manusia maksiat. Maksiat itu berarti menentang perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Allah maha sayang kepada hambanya, sampai dalam hadis qudsi itu, kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sarana pengampunan. Untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan dalam Al-Quran. Satu, Allah perintahkan istighfar. Yang kedua, Allah perintahkan taubat. Sebenarnya apa hubungannya antara istighfar dengan taubat? Kalau bahasa yang sederhana, istighfar itu sebuah kalimat permohonan maaf. Sementara taubat, langkah-langkah untuk mendapatkan pengampunan daripada dosa. Jadi ada ikhtiar kita yang harus dilakukan kalau mau mendapatkan ampunan Allah. Pakai gini, ketika seseorang beristighfar ya, meminta ampun, katakanlah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Seberapa besar dosa kita akan berguguran ya ketika kita dengan istighfar ini? Nah begini, istighfar itu ada istighfar mungkin budaya. Kadang-kadang ketika kita kaget saja, ada ungkapan astagfirullahaladzim. Harga-harga sembako mahal, kita juga astagfirullahaladzim. Pas menjelang lebaran, tiket gak kebagian juga, astagfirullahaladzim. Itu masih mending. Tetapi kalau kita lihat, istighfar yang akan menjadi sarana pengampunan, yaitu apa yang difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedang menjelaskan sifat orang takwa, di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang melakukan fahisyah, kejahatan, au zalamu anfusahum, atau berbuat aniaya terhadap dirinya. Makanya dalam dosa itu ada istilah fahisyah, ada istilah zalamu anfusahum. Kalau fahisyah, para ulama mengartikan dosa yang bisa merugikan orang lain, itu termasuk fahisyah. Dan dosa yang merugikan diri sendiri, itu namanya zalamu anfusahum. Jadi jangan merasa bangga. Seringkali kita mendengar ada ungkapan begini, ya mau sholat gak sholat, puasa gak puasa, yang penting kita tidak merugikan orang. Ya, kayaknya kalimat itu kalimat yang benar, padahal sesuatu yang harus diluruskan itu. Karena dosa itu bukan hanya merugikan orang lain, merugikan diri sendiri saja itu sudah termasuk dosa. Baik, kita harus rehat dulu ya, oke ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, kita harus rehat sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda tentunya di Gema Ramadan untuk edisi hari ini. Kami, Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengucapkan selamat menunaikan Saum Ramadan 1444 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita
diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa meraih derajat ketakwaan dan mencapai kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Kami KPID Provinsi Jawa Barat berpesan kepada lembaga penyiaran untuk berkomitmen melahirkan konten-konten Ramadan yang mendidik untuk masyarakat dan menguatkan peradaban umat dalam upaya menghormati bulan suci Ramadan dengan tayangan yang menjaga kesucian dan kehormatan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita lanjutkan ya, masih di Gemar Ramadan, hubungan antara taubat dan istighfar bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Untuk pemirsa di rumah yang mau telepon bertanya boleh silahkan ya, 5406677. Sekali lagi tema kita hari ini adalah hubungan antara taubat dengan istighfar ya. Pak Kiai, kita akan lanjutkan lagi ya, ini tentang istighfar tadi ya. Jadi ada yang kalau bicara dosa tadi kan, ada yang menzolimi diri sendiri dan ada juga yang dosa fahisah. Merugikan orang lain. Iya, merugikan orang lain. Tapi jangan karena kita merasa tidak merugikan orang lain, lantas biarin aja itu pada saya. Kan nggak boleh gitu ya, Pak Kiai ya. Emang sebenarnya kita zolim terhadap diri kita sendiri itu sebenarnya juga merugikan orang lain, Pak Kiai? Ada yang merugikan orang lain, ada dosa yang mungkin tidak dirasakan. Tidak terasa dan tidak dirasakan, iya. Padahal tetap akhirnya akan ada dampak. Contoh, seseorang tidak melaksanakan sholat. Ya. Apakah merugikan orang lain? Tidak kan? Tidak, iya. Tetapi ingat bahwa ketika sholat kita ada doa. Orang-orang soleh didoakan semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kita dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Di situ kan ada kerugian juga. Tapi kalau kita sholat, semuanya mendapatkan rahmat dari sholat yang kita lakukan. Padahal secara material siapa yang dirugikan kalau kita tidak sholat? Iya. Tetapi ketika kita menyakiti orang, itu mungkin Ya, termasuk itu sesuatu yang merugikan orang. terasa. Nah, kembali bahwa istighfar yang dimaksud untuk meraih ampunan Allah itu idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, dia ingat kepada Allah bahwa ketika kita meninggalkan perintah itu sudah meninggalkan perintah dari yang menghidupkan kita, dari yang menciptakan kita, dari yang memberi kesehatan kepada kita, dari yang senantiasa memberi makan dan minum kepada kita. Bayangkan, ketika kita mempunyai ada satu permintaan dari orang tua kita. Kita sadar dari mulai kecil sampai selesai pendidikan, orang tua yang membiayai kita. Padahal orang tua tidak banyak permintaannya, minta datang di hari raya Idul Fitri. Lalu dengan kesibukan kita tidak bisa datang. Bagaimana perasaan kita? Ini ketika kita melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, Allah pemberi segala-galanya, lalu kita sadar. Zakarullah, sadar, ingat bahwa yang kita langgar itu adalah perintah Allah, yang kita lakukan itu larangan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat, tidak ditunda-tunda. Kalimatnya kan menggunakan haraf ataf
Fa. Fa itu artinya tartib ittisal, berurutan sesuatu dan tidak terpisah. Begitu ingat, segera. Dia harus disegerakan. Segera beristighfar. Ya. Segera beristighfar. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena biasanya kalau keburukan ditunda-tunda itu suka lupa. Iya. Kalau keburukan dilupakan, nauzubillah, semakin hari semakin bertumpuk, maka kita banyak dosa akan merasa bersih dari dosa. Maaf, ketika pakaian yang masih baru, putih, terkena noda setitik saja, kita ini kerasa dan Nggak enak terlihat. pakainya, iya. Ya. Tetapi ketika kita pakai pakaian yang sudah kotor, jangankan setitik noda, banyak pun sudah tidak merasa kotor lagi karena kita dalam kondisi kotor. Begitu pula dengan dosa kita. Makanya kenapa diperintahkannya juga di dalam Ali Imran 135 itu wasari'u, bersegeralah, bersegeralah. Kenapa harus disegerakan? Ada apa sebenarnya dengan ayat itu sampai memerintahkan agar kita bersegera menuju kepada ampunan Allah? Oke, gini ya. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah, haruskah kita sampaikan dosa kita itu apa? Misalnya kita pernah pernah meninggalkan sholat, maka kita sampaikan kepada Allah memohon ampun dari kita sudah meninggalkan sholat sekian lama, gitu ya. Haruskah kita begitu? Kalau kita harus begitu, gimana dengan dosa-dosa kita yang udah lama yang kita lupa ya? Nah itu Pak Kiai. Ya, ada dosa yang masih ingat, Ya. ada dosa yang sudah terlupakan atau sengaja dilupakan. Mudah-mudahan ya jangan. Maka ada metode. Benar, ketika kita beristighfar itu kan harus jelas. Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Emangnya kamu punya salah apa? Duka teuing da teu ingat hiji-hiji aja. Kan bingung juga ya. Maka itulah kita sering mendengar ada istilah istighfaranen. 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 Lidah kita mengucapkan istighfar, tetapi sama sekali tidak satu pun yang teringat. Oleh karenanya, metode para ulama itu perpendek. Perpendek. Perpendeknya? Ketika istighfar di waktu asar, Ya. coba bayangkan apa saja perilaku salah dari duhur sampai asar. Ya. Sekian jam itu berapa lama itu Iya. kita melakukan apa? Itu masih ingat Pak Kiai? Iya. Daripada kita memohon ampun, satu pun tidak pernah ada yang teringat. Nanti ketika semua sudah yang baru-baru ingat, banyak kan dosa yang tidak ingat. Iya banyak banget. Makanya ada Allahumma gfirli ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, baik dosa yang baru atau dosa yang sudah lama. Mungkin nanti dosa yang ingat dan dosa yang tidak ingat. Disitulah hebatnya syariah Islam, sehingga ada amalan-amalan yang bisa menjadi kifarat terhadap dosa, terutama dosa yang tidak ingat. Syarat dosanya bukan dosa besar. Kifaratnya apa? Tapi tunggu ada telepon dulu ya Pak Kiai ya. Ya saya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, teteh dengan siapa? Ece aja. Oh iya, mangga, mangga. Ini Ce Yuyun dari Garut. Ce Yuyun Pak Garut. Ustadz, Teh Devi, iya. selamat sore. Iya, sore, Saya teh Teh. mau nanya ya, suka ada yang namanya teh istilah cenah. Dia sama istighfar nanti dijadikan lalap, itu teh gimana? Jadi dia tuh udah berbuat maksiat terus istighfar, tapi cenah hayo we istighfar, tapi kamu mau istighfar dijadikan lalap cenah. Istighfar jadikan lalap. Kayak gimana Pak Ustadz? Penjelasannya terima kasih. Mohon mangga Teh Yuyun, hatur nuhun pisan orang Garut ya sudah menonton Gemar Ramadan hari ini. Istighfar teh terus digalalap. Ya itu tadi mungkin ya. Betul. Sebetulnya kita harus melalam istighfar. Memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Istighfar itu harus sudah jadi lalam. Ya. Tapi tidak berhenti di situ. Ya. Makanya kalimat dalam Al-Quran surah Hud, surah 11 ayat 3, kalimatnya istaghfiru
rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kamu sekalian kepada Rabbmu, tsumma tubu, kemudian taubat. Ini sangat indah sekali kalimatnya. Perintah istighfar tadi, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Begitu kita ingat terhadap dosa, langsung beristighfar. Tetapi dari istighfar kepada perubahan, kalimatnya ada menggunakan harap ataf summa. Summa itu tartib infisol, berproses. Makanya kadang ada orang yang beristighfar merasa salah hari ini, robahnya besok. Seharusnya tidak begitu. Justru Bersegera. begitulah cara bertaubat. Artinya harus bersegera juga, jadi berproses nantinya ya. Ingat dosa, segera beristighfar. Ya. Nyambung. Setelah ingat dosa, kadang-kadang masih ada pengaruh dari dosa itu. Maka ada tahapan-tahapan di dalam upaya bertaubat. Ini masuk ke taubat itu tadi. Betul. Jadi taubat itu satu rangkaian setelah kita beristighfar. Istighfar itu proposalnya. Iya. Permohonan ampun kepada Allah. Lalu dengan cara apa? Itulah taubat. Taubat. Satu, hentikan diri dari perbuatan maksiat. Udah ingat nih, melakukan ini dosa. Segera istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa itu. Cukup dengan meminta maaf? Tidak, hentikan perbuatan maksiat itu. Kalau masih kita lakukan lagi gimana Pak Kiai? Bukan taubat. Oh, bukan taubat. Bukan taubat. Nah, Nah, istighfarnya kadeta. benar istighfar. Iya. Tetapi belum termasuk taubat. Karena orang yang taubat itu begitu ingat terhadap dosanya, mohon ampun, hentikan diri kita dari perbuatan maksiat. Iya. Makanya di dalam surah At-Tahrim itu Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sah. Ulama memberikan rukun taubat. Satu yang tadi, kalau kita mau bertaubat dari dosa, berhenti dari dosa. Yang paling cukup berat itu kan itu ya. Suka godaannya tuh kembali lagi ke situ. Betul. Nah, Istighfar, istighfar. Iya. Astagfirullahaladzim. Nyarekan budak weh. Kamari teh geus istighfar, tapi ayeuna nyarekan deui. Tapi gini Pak Kiai ya, istighfar ketika kita bertaubat itu harus tertaut ke dalam hati kita mungkin ya. Betul. Karena kan kalau cuma lisan aja mah kita juga bisa ya bicara cuma astagfirullahalazim tapi nggak ada kaitannya dengan Taubat. Iya, dengan taubat kita kan bisa begitu ya. Itulah yang saya katakan tadi bahwa ada istighfar tradisi. Iya, istighfar tradisi yang tadi itu ya. Sedangkan istighfar yang dimaksud adalah istighfar dalam upaya untuk meraih magfirah, pengampunan. Ya otomatis untuk meraih ampunan ada syaratnya. Satu, hentikan diri kita dari perbuatan maksiat. Jangan ulangi lagi. Yang kedua, harus adanya nadamah, Apa itu Pak Kiai? menyesal. Oh, Karena rasa menyesal. di kalangan kita kan masih banyak orang yang melakukan dosa justru merasa bangga dengan dosanya. Oh iya. Merasa bangga, bahkan hebat ketika di-share, nauzubillah, mengeser aurat atau perilaku yang secara norma, jangankan norma Islam, norma secara umum saja sudah tidak layak, tapi mereka dengan bangganya mempertontonkan dan memperlihatkan. Padahal haknya dosa itu adalah nadamah kalau kita mau bertaubat. Mohon maaf, ketika ada seseorang yang berantem, memukul lawannya itu sampai jatuh atau sampai pingsan, merasa bangga. Padahal justru seharusnya dia beristighfar kepada Allah. Jangan jauh-jauh, Bu. Ketika kita ngomong sama pasangan hidup, suami kepada istri, istri kepada suami, ya. Ketika kita melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, sebetulnya itu kan sesuatu yang harus diistighfari, harus dirubah. Ini malah merasa bangga, ngomong lagi sama temannya.
Saya mah walaupun tidak tinggi besar badan, saya tidak mengatakan istrinya yang pendek kecil. Tapi tidak tinggi, tidak besar. Suaminya tinggi, besar, sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Dengan bangganya menceritakan keburukan diri kepada orang lain. Padahal hak daripada dosa itu adalah an-nadamah, adanya penyesalan. Kemudian bentuk penyesalan itulah yang disebut dengan i'tiraf. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Yunus, itu luar biasa. Satu kali berbuat khilaf, Nabi Adam, wah subhanallah, sekian lama beliau beriktiraf dengan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menemukan satu kalimah, maksud kalimahnya itu sudah melanggar, itu kan dolim terhadap dirinya. Iya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Karena waktu itu yang diingatkannya Nabi Adam dan Hawa. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tanpa ampunan darimu, wa tarhamna, dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin. Itu diplomasi tingkat tinggi loh. Jadi kalimatnya tidak ujuk-ujuk ya Allah hapunten we atau kalepatan abdi, tidak begitu, tetapi mengakui dulu. Ini kan banyak yang ingin diampuni dosa tapi tidak mau mengakui dosa. Iya. Ya, betul Pak Kiai. Maka ada nadamah. Nadamahnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada yang wajib ditaati. Tidak ada yang wajib disembah. Tidak ada yang harus dilaksanakan perintah. Dan waktu itu Nabi Yunus mendapatkan amanah untuk mengurus dan membimbing umat. Tetapi dia merasa khilaf, la ilaha illa anta, tidak ada yang wajib aku taati kecuali engkau. Baik, Pak Kiai, kita harus rehat lagi ya. Iya, baik pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di kemana-mana. Kau raja jalanan yang arogan, coba kau sopan di jalan. Dapat habis semua makanan, tapi jangan berlebihan. Jangan lupa buka hatimu. Hilangkan kebiasaan burukmu untuk bersama menuju kemenangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di kemana-mana. Ayo kita lanjutkan lagi ya, masih membahas tentang hubungan antara taubat dengan istighfar. Masih bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Yang mau telepon masih ada waktu ya, silahkan 540-6677, saya tunggu teleponnya hari ini ya. Kita lanjutkan lagi, tadi sudah ada pembahasan mengenai Nabi Adam ya, Nabi Yunus ya. Nah Pak Kiai sekarang begini, karena kita umat baginda Rasulullah SAW. Istighfar Rasulullah itu seperti apa? Dan Rasul itu beristighfar sehari ya, dalam satu hari ya, itu berapa kali? Nah kita mungkin cuman berapa kali, nggak tahu kalau baginda Rasul itu seberapa banyak istighfarnya dan seperti apa Pak Kiai? Ya,
Oh, sebentar, ada telepon dulu kalau begitu ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangga Pak Herlan. Begini Pak Kiai, taubat itu kan harus ada proses. Contohnya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, dosanya itu hanya memakan buah holdi hingga dikeluarkan dari surga. Dan taubatnya itu sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Yang terkenal dengan Robbana dolamna busana dan seterusnya, yaitu dia mencucurkan air mata darah itu sehingga diterima taubatnya. Kedua, bagaimana kalau dalam bulan Ramadan pura-pura taubat, pada bulan lain maksiat lagi, apa taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Juga di samping itu mungkin kita bulan Ramadan itu selain beristighfar, bertahlil, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus ada santunan kepada kaum duafa, juga mengepentingkan kepentingan bangsa dan negara dan agama. Rubina sakitu Mangga Pak Herlan hatur nuhun pisan. Ya. Pertanyaan cuma satu sebetulnya. Kalau ketika Ramadan ini pura-pura taubat ya, dan setelah itu melakukan lagi maksiatnya gimana katanya? Jadi Pak Herlan tadi ya ada istilah memakan buah khaldi. Iya. Ini perlu saya luruskan bahwa kalimat buah khaldi itu hanya kalimat umumnya di kita. Padahal itu tawaran iblis kepada Nabi Adam. Allah telah melarang mendekati pohon. Lalu iblis menggoda Adam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wal mulki la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada pohon apabila kau mendekatinya khuldi akan abadi di sorga. Oh, jadi khuldi itu bukan buah. Nama itu pangbibitati iblis kan Nabi Adam. Iya, iya. Hal adzuluka ala syajaratil khuldi, padahal sajarahnya itu sudah dilarang oleh Allah untuk didekati. Mendekati, ya betul. Kata Allah apabila mendekati akan menjadi orang yang zalim, kata iblis akan abadi di sorga. Kan begitu, disebut saja umumnya buah khaldi. Sebetulnya sih tidak terlalu khawatir juga kalau memang itu bahasa umum. Tapi maksud di dalam Al-Quran itu bahwa iblis itu selalu menghiasi perbuatan buruk. Padahal sudah ada rizki yang halal. Mau yang lebih banyak kan godaannya begitu. Padahal lebihnya berapa gitu ya. Nah itu juga sama begitu. Kemudian yang kedua. Bagaimana orang yang di bulan Ramadan taubat. Di luar bulan Ramadan maksiat, itulah yang tidak bertaubat. Tadi ya, kalau diulangi lagi kayak itu, pengulangan bukan kategori taubat ya? Bukan kategori taubat, karena taubat tapi tidak termasuk kepada taubatan nasuha, begitulah. Baik. Karena yang taubatan nasuha pasti akan memenuhi kriteria satu tadi, yang tadi itu meninggalkan maksiatnya, yang kedua adanya nadamah, menyesali atas perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, adanya memantapkan hati untuk tidak mengulang kembali. Nah, yang namanya manusia kan walaupun begitu, ada saja terpelesetnya. Kalau tidak disengaja, itulah yang disebut dengan al-insan mahalul khata wa nisyan, segera kembali kepada Allah. Nah kemudian, TDP di mana dan bagaimana istighfarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Subhanallah ya, Rasul itu saya yakin, hakul yakin, Rasul itu maksum, terpelihara dari perbuatan dosa. Tetapi baik istighfarnya ataupun amal solehnya buat iri orang. Padahal beliau sudah dijamin diampuninya dosa yang sudah dilakukan. Karena memang beliau tidak pernah melakukan dosa.
Tetapi istighfarnya saya menemukan dalam beberapa riwayat. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Bukhari, tidak kurang istighfarnya itu sehari semalam 70 kali. Lebih banyak dari 70 kali. Lebih banyak dari 100 kali. Dan istighfarnya Rasul bukan seperti istighfar tradisi tadi. Tapi setiap ada momen yang dipandang menurut Rasul itu khilaf, segera beliau beristighfar kepada Allah. Ada satu perbuatan yang dipandang salah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan istighfar yang luar biasa, di mana permohonan ampunnya itu bukan hanya dengan astaghfirullahalazim, tetapi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha afun, maha pemaaf. Bahkan kalau kita lihat antara ghafur dengan afun itu luar biasa. Kalau ghafara itu dimaafkan. Kalau afun bukan hanya dimaafkan, catatan kriminalnya juga dibersihkan, dihapuskan. Itulah di bulan Ramadan. Jadi tidak ada bekas catatannya, tidak ada ya. Ada. Jadi kalau kita menulis sesuatu nih Pak Kiai ya, di buku gambar misalnya yang masih bersih putih, terus kita hapus, kan suka masih ada bekasnya tuh. Nah, bekasnya pun tidak ada. Kalau dengan apa namanya yang tadi afu itu tadi, itu tidak ada. Tidak ada. Dengan catatan diikuti dengan taubatan nasuha. Oh, lagi-lagi Tetap, ada proses lagi-lagi itu. istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai, thumma tubu ilai, thumma tubu ilai. Jadi harus ada langkah-langkah taubat dengan yang tadi. Kemudian itu kalau dosanya tidak berhubungan dengan hakul ibad, hak di antara hamba. Kalau dosanya ada hubungan dengan hamba atau hakul adam, maka tidak cukup hanya dengan istighfar. Harus datangi orangnya. Harus minta maaf. ada istihlal dan istirḍa. Oh, ya, Istihlal itu kalau hal yang menyangkut halal haram, Ya. kita minta dihalalkan. Kalau hubungannya dengan hak orang yang perlu dibayar, bisa dimaafkan, misalkan harus dibayar, ya harus dibayar. Kecuali kalau, ya udahlah, yang penting jangan dilakukan lagi. Ya. Udah, yang kamu ambil kemarin dimaafkan, tidak Ada harus ijab diganti. qabulnya di Ada situ? ijab qabul. Jadi dosa sesama manusia itu kalau tidak ada istihlal dan istirḍa, makanya ketika kita masuk di akhir bahkan di tanggal 1 Syawal itu, kadang kita suka bahasa Sunda mah nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi anu aya patula patali sareng abdi. Iya. Hati-hati itu. Kayak hutang minta dibebaskan. Sebentar Pak Kiai, ini kalau dengan sesama manusia ya, kalau orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia dan kita belum sempat meminta maaf ya, itu bisakah kita dengan cara bertaubat kepada Allah atau gimana? Bisa dimaafkan? Satu, kalau memang dengan sesama manusia tapi tidak menyangkut materi. Ya. Misalnya pernah menyakiti hatinya gitu ya. kita doakan dengan doa kebaikan untuk Orang yang sudah ini. meninggal. Yang kedua, boleh dong, jangan gengsi kalau kita mau diampuni Allah, datang silaturahmi kepada keluarganya. Mohon maaf, sebetulnya saya itu pernah punya salah kepada ibu dan ayahmu, baik ditanya atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau memang dosanya patali sareng hak adami itu ada hubungan materi, misalkan ada barang yang diambil, maka itu kan sudah menjadi hak ahli waris. Dikembalikan kepada ahli waris. Yang paling berat itu hak waris. Hak waris. Kadang-kadang kan merasa bahwa hak waris itu hak untuk anak-anaknya. Sementara ayah, ibu kalau masih ada, itu jarang diingat-ingat. Iya, itu ahli hak waris adami juga, itu Mas. yang paling berat sebetulnya. Iya, betul sekali ya. Nah, kemudian begini Pak Kiai ya, kaitan istighfar dengan taubat. Istighfar itu apakah bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang besar kepada Allah ya? Ya, katakanlah kita pernah sedikit menyekutukan Allah, kan itu suka tipis kadang-kadang mah ya kita itu ya. Nah,
cukupkah kita dengan beristighfar ini kemudian itu taubat itu tadi atau bagaimana, ada hal-hal yang tidak bisa juga diampuni Wa dengan man istighfar? taba, itu kan ada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa, semua dosa, tetapi tidak mengampuni dosa musyrik. Maksudnya orang yang mati dalam keadaan musyrik. Walaupun pernah mensekutukan Allah, lalu dia bertaubat, berhenti dari kemusyrikannya, berhijrah menjadi tauhid. Dalam surat At-Taubah dijelaskan, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata. Apabila mereka bertaubat itu dari syirik kepada tauhid. Kalau hubungannya dengan masalah akidah, maka dengan kembalinya kepada ketauhidan, tidak mengulang kembali kemusyrikan, itu termasuk diterima taubat. Jadi bukan berarti orang yang pernah musyrik, mensekutukan Allah, lalu bertaubat, berhenti dari musyriknya tidak diampuni, bukan seperti itu. Jadi, karena kalau kita lihat riwayat hidup para sahabat, ada yang tadinya dari kaum musyrikin, tetapi begitu bertaubat, justru taubatnya itu yang tadinya syirik kembali kepada tauhid, taubatnya dengan taubatan nasuha, maka bersih dari dosa, kayaumin waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Oh, Masya Allah ya. Baik, kemudian begini Pak Kiai ya. Ini hubungan taubat kita kalau meminta permohonan ampun dari Allah itu suka dikaitkan dengan rahmatnya Allah. Nah, ini bagaimana sebetulnya hubungan antara taubat dengan rahmatnya Allah itu? Ya, kita bertaubat, sehebat apapun permintaan ampun kita kepada Allah, tanpa rahmat, tanpa kasih sayang Allah, mana mungkin kita diampuni. Maka Allah itu Ghafurur Rahim. Kalimat Ghafur dalam Al-Quran hampir banyak ditemukan langsung dipadukan, disambungkan dengan Ar-Rahim. Orang yang bersalah, beristighfar, bertaubat, diampuni dengan apa? Rahimnya Allah. Ghafurur Rahimnya Allah. Allah mempunyai sifat penerima taubat karena Allah sayang kepada hamba. Sampai di dalam hadis qudsinya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu selalu berbuat salah di waktu siang dan di waktu malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku yang akan mengampuni dosa, semua dosa. Sebanyak apapun dosa yang hamba lakukan, jauh lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu kasih sayang Allah. Hebat. Allah udah memberi segalanya, hambanya banyak anunya leweng, hambanya banyak yang gak taat, masih diseru ayo kembali ke sini. Udah, kesalahan kamu diampuni, yang penting jangan mengulang kembali. Begitu kira-kira ya. Betul, aduh luar biasa ya. Kita masih punya waktu ya. Jazaka ada yang mau tanyakan? Siapa tahu punya dosa-dosa yang teringat pada saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang dalam muhasabahnya dia terpuruk, merasa sangat menyesal dengan banyaknya dosa itu, sampai stres barangkali, sampai menderita sekali dengan rasa bersalahnya itu, dan itu sangat lama sekali misalnya. Seperti apa itu Pak Kiai? Kedua, kita meminta maaf beberapa kali tapi merasa kita sebenarnya mungkin orangnya sudah memaafkan tapi kita masih merasa bersalah gitu ya. Itu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Yang pertama, Allah berfirman, kulli ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada hamba-hamba yang melampaui batas dosa kan? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, semua dosa. Oleh karenanya ketika kita merasa salah harus disertai dengan roja. Jadi ada dua. Satu ada khauf,
Dua, ada roja. Khaufnya kita takut dengan ancaman Allah, rojanya kita berharap atas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya taubat, syukur kalau bisa memandu diri sendiri, tetapi kalau tidak bisa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana cara bertaubat yang benar? Karena ketika salah, merasa bersalah sampai ngedrop, sampai stres. Merasa salah tapi tidak punya untuk inabah, untuk kembali kepada Allah. Makanya taubat itu dari tabayatubu, taubatan, kembali. Kembali ke mana? Ke pangkuan Allah dengan cara yang tadi. Dosanya ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ketika kita punya salah, memohon maaf kepada orang lain, kita jangan suudzon. Tanamkan husnudzon kita bahwa baik secara tulus memaafkan kita atau tidak. Kalau sudah terdengar dia memaafkan, udah tinggal atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, selesai. Akan yang nampak itu kebaikannya. Suka nggak enak hati sebenarnya ya. Baik, kembali kita harus rehat lagi pemirsa ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Jadi tetap bersama kami di Gema Ramadan. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di Gema Ramadan. Kami, Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengucapkan selamat menunaikan Saum Ramadan 1444 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, hari ini begitu luar biasa ya tema kita tentang hubungan antara taubat dengan istighfar. Istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan taubat ya. Tadi sudah disampaikan taubat kita memang harus taubat nasuha agar memang permohonan ampunan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, berhenti tidak melakukan kesalahan itu lagi ya. Kemudian juga kita harus ada perasaan menyesal yang begitu dalam diri kita ya. Dan lagi jangan pernah mengulangi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Allah itu maha pemurah, maha pemaaf, rahmatnya begitu luar biasa. Jadi kita memohon ampun kepada Allah, mohonlah, bersegera untuk mohon ampun. Tadi disampaikan seperti itu ya. Baik Pak Kiai, waktu kita sudah habis ini, harus ditutup dengan doa ya. Mangga silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, di bulan yang penuh ampunan ini, hamba memohon ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Amin. Ya Rabb, ampuni, hapus segala dosa dan kekhilafan kami. Istiqomahkan kami, jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh makna untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Ya Allah, jika Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir untuk kehidupan kami, jadikanlah Ramadan yang penuh dengan makna kebaikan, dan janganlah berakhir Ramadan penuh dengan penyesalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun pisan Pak Kiai. Teman-teman Jazakat terima kasih banyak ya. Dan untuk pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menelepon, untuk Anda yang sudah menyimak menyaksikan Agama Ramadan untuk hari ini ya. Untuk azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Kami pamit ya. Terima kasih banyak. Saya Devi Dirgantini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan